Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali dalam kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita masuki pembahasan tentang sholat bagi orang yang memiliki uzur. Ya, di sini penulis ya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang beruzur itu yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang yang sakit, orang yang musafir, dan orang yang dalam ketakutan, khususnya dalam peperangan. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang beruzur. Bagaimana keadaan sholat mereka? Ya, jadi mereka melaksanakan sholat ya tidak seperti mana orang yang tidak ada uzurnya. Ya, tentu akan berbeda kondisinya. Orang yang sakit akan berbeda kondisinya dengan orang yang tidak sakit. Orang yang safar akan berbeda melaksanakan sholat keadaannya dibandingkan orang yang tidak safar dan seterusnya. Ya, oleh karena itulah sehingga dalam syariat ini ada namanya kemudahan-kemudahan. Ada namanya kemudahan dalam syariat ini bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir, atau bagi orang yang dalam ketakutan. Ya. Oleh karena itulah sehingga syariat ini memberikan kemudahan-kemudahan dan juga tetap meminta yaitu hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuan mereka, disebabkan karena ada uzur yang dibenarkan. Ya, itulah menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang mudah, syariat yang yang tidak menyusahkan, ya, syariat yang mengangkat kesusahan, kesulitan bagi para pemeluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan dialah Allah tidak menjadikan atas kalian dalam perkara agama ini sesuatu yang menyusahkan. Tidak ada sedikit pun yang menyusahkan dalam agama ini, dalam syariat Islam ini bagi para pemeluknya. Ya, kita saksikan sendiri syariat sholat, puasa, zakat, haji, dan syariat-syariat yang lainnya tidak ada menyusahkan. Semuanya masih di ambang batas kemampuan seseorang itu. Ya, karena Allah mengatakan demikian. Allah tidak mungkin berkata yang tidak benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang juga memberikan kita syariat, memberikan beban syariat itu, tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kemampuan kita. Jadi sekali lagi harus kita tanamkan baik-baik bahwasanya bahwasanya tidak ada syariat Islam ini yang memberatkan. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada syariat Islam ini yang memberatkan. Ini yang harus kita pahami bersama dalam masalah ini. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas kalian kemudahan dan tidak menghendaki atas kalian kesusahan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan beban syariat-syariat agama ini untuk kita jalankan, tidak untuk menyusahkan kita. Ya. Tidak untuk memberatkan kita, tidak untuk menyibukkan kita, Allah tidak ingin menghinakan kita, merendahkan kita, tetapi justru Allah ingin memberikan kemudahan,
Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita dan seterusnya dengan syariat ini yang harus kita pahami dalam masalah ini. Jadi janganlah kita ada persepsi yang tidak benar terhadap syariat Islam ini. Jangan sampai kita mengatakan kenapa begini, kenapa banyak perintah, kenapa banyak larangan. Jangan ada persepsi demikian. Karena Allah SWT mengatakan sebagaimana yang dalam dua ayat ini, agama Islam itu tidak ada yang sulit. Ya Allah menghendaki dari syariat agama ini adalah untuk kemudahan, bukan untuk menyusahkan dan seterusnya. Justru begitu banyak waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang mubah-mubah, tidak ada perintah di situ. Contoh misalnya, sholat 5 waktu, sholat cuma 5 waktu saja, bukan sampai 50 waktu, bukan sampai 100 waktu, bukan sampai 30 waktu, hanya 5 waktu saja yang wajib sehari semalam kita kerjakan. Adapun yang sunnah-sunnah itu hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi yang minimal kita lakukan inilah 5 waktu sholat ini yang wajib. Ya, kalau kita mau kalkulasikan 5 waktu sholat ini, anggaplah setiap sholat itu misalnya 10 menit, berarti Allah SWT minta dari kita saja dalam urusan sholat itu hanya 50 menit dalam sehari semalam. 50 menit, anggaplah taruh 1 jam ya, 60 menit. Padahal Allah SWT memberikan kita waktu 24 jam sehari semalam. Berarti Allah SWT menginginkan kita dalam perkara yang wajibin cuma 1 jam saja kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 24 jamnya itu ya kita diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya selama tidak kita melanggar syariat-syariat yang lainnya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jadi maha benarlah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syariat Islam ini tidaklah memberatkan, tidaklah Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kita. Begitu juga dalam ayat yang lain Al-Baqarah 286, Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, termasuk dalam syariat Islam ini, ya zakat, ya itu bagi orang yang punya harta saja, ada ketentuannya, ada syarat-syarat zakat. Haji juga begitu bagi orang yang mampu saja. Berpuasa juga demikian. Puasa Ramadan tidak setiap bulan, tapi hanya sebulan sekali dalam setahun. Dan amal-amal ibadah yang lainnya, subhanallah. Ya, oleh karena itu apa yang menghalangi kita untuk tidak beribadah kepada Allah? Apa yang menghalangi kita untuk tidak beribadah kepada Allah? Padahal ibadah ini sangatlah ringan, mudah. Iya, kalau kita mau berpikir secara jernih. Ini ikhwatul Islam azakullah. Iya, jadi sekali lagi betul syariat ini ada beban, ya. Tetapi beban itu bisa kita pikul, bisa kita bawa, bisa kita laksanakan itu. Iya. Dan perlu juga ada beban, karena kalau tidak ada beban, manusia akan seperti binatang. Lihat binatang, ya, sana kemari, melakukan hal-hal yang di hadapan manusia, dia tidak punya rasa malu dan seterusnya. Tapi kan manusia ini ada punya akal, Allah berikan akal, ya, Allah berikan kecerdasan kepada manusia ini, ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban, ya, untuk dipikul beban itu dilaksanakan, tapi beban itu sesuai dengan kemampuan manusia. Sesuai dengan kemampuan manusia. Karena dengan adanya beban itu manusia akan terarah. Manusia akan menjadi manusia yang makhluk yang mulia. Ya, coba seandainya tidak ada beban, tidak ada perintah dan larangan, apa beda dengan hewan-hewan yang ada perintah dan tidak ada larangannya. Ya, bahkan kita bisa lebih sesat daripada hewan. Karena apa? Karena hewan tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beban syariat yang Allah berikan kepada kita, tapi bebannya itu masih diambang kewajaran, tidak membebani sehingga kita pun sulit untuk memikulnya, menyusahkan kita dan seterusnya. Ya, justru dengan adanya beban itu kita akan semakin mulia, kita akan semakin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat yang lain, surat At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Coba di sini ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Iya, bukan sesuai dengan kemampuan Allah, tapi sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan kemampuannya orang, kemampuan kita. Kita yang lebih tahu tentang keadaan kita. Ya, kita lebih tahu tentang keadaan
kita ini lihatlah bagaimana begitu mudahnya syariat Islam. Kemudian didukung oleh hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila saya perintahkan kepada kalian satu urusan, maka kerjakanlah urusan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi di sini sinkron apa yang Allah firmankan kepada kita, bahwasanya Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga Nabi, jika Nabi memerintahkan kepada kita, maka kita laksanakan saja apa yang sanggup bagi kita untuk kita laksanakan. Ya, dan tentu syariat Nabi tidak ada yang susah sehingga kita bisa melaksanakannya. Ya, ini ikhwatul Islam ya, yang perlu kita pahami bersama. Ya, masih banyak lagi nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis yang menunjukkan, yang menjelaskan tentang begitu besarnya anugerah Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan begitu besarnya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam syariat ini kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu di antaranya kemudahan-kemudahan itu adalah bagi orang yang sakit misalnya. Di situ ada kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tiga kategori orang sakit, ya, orang yang beruzur, orang yang musafir, dan orang-orang yang dalam ketakutan, khususnya dalam peperangan. Kita akan bahas pada pertemuan ini tentang orang yang sakit dulu. Adapun masalah kedua dan ketiga insya Allah di lain kesempatan atau di pekan depan. Kemudian intinya adalah sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, ini harus, ya, kecuali kalau orang wanita ya, haid, nifas ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada istilah sakit lalu dia meninggalkan sholat, tidak ada istilah sibuk lalu dia meninggalkan sholat, tidak ada. Ya, sekalipun dia sakit tetap dia melaksanakan ibadah. Tentu sholatnya orang sakit akan berbeda dengan sholatnya orang yang sehat. Ya, oleh karena itulah orang yang sakit ya tetap dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat ya dalam keadaan berdiri. Ya, seandainya dia mampu berdiri maka dia berdiri. Seandainya dia tidak bisa berdiri, harus ada bantuannya dengan tongkat misalnya, atau dengan apa saja yang bisa menopang dia berdiri, maka dia menggunakan hal itu. Maka tidak mengapa dia menggunakan tongkat atau menggunakan sandar, yang penting dia mesti berdiri karena dia masih bisa berdiri. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian sebaliknya, kemudian apabila orang yang sakit itu betul-betul tidak bisa berdiri di dalam sholat, ya, ini khususnya sholat wajib ya, sholat wajib itu harus berdiri ya, tidak boleh duduk. Beda kalau sholat sunnah itu boleh duduk meskipun dalam keadaan sehat. Ya, adapun orang yang sakit yang tidak bisa berdiri pada saat sholat, apakah karena dia tidak mampu untuk berdiri, atau susah untuk berdiri, atau dia takut kalau dia tetap berdiri akan memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya, maka ketika itu dia diperbolehkan sholat duduk. Ya, jadi tidak serta-merta langsung duduk sholatnya, tapi lihat dulu kondisi-kondisinya dulu. Kalau misalnya bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa, maka ditopang dengan tongkat atau yang sejenisnya. Ya, begitu. Tahapan-tahapannya. Kalau sama sekali tidak bisa, maka ketika itu dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Ini ikhwatul Islam, ta'azakumullah. Ya. Kemudian para ulama ya bersepakat bahwasanya siapa yang tidak mampu melaksanakan sholat fardu dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk, dan itu tidak perlu dia mengulangi sholatnya, dan juga tidak mengurangi pahala sholatnya karena ada uzur di situ, ya. Ini ikhwatul Islam azakullah, dan dia duduk sesuai dengan kondisi keadaannya, apakah duduk mau bersilakah, duduk tahayatkah, atau duduk di atas kursi kah, itu sesuai dengan kemampuannya apa yang mudah baginya. Ya, jadi tidak ada cara duduk tertentu dalam syariat ini. Yang penting adalah dia duduk dan itu merasa enak. Bagaimana caranya duduk, maka itu diperbolehkan. Ya. Namun jika ya orang yang sakit tidak bisa juga sholat dalam keadaan duduk, ya, seperti misalnya dia merasa susah, sulit kalau dia duduk, ya, atau dia tidak mampu untuk duduk, maka ketika itu dia boleh boleh dia sholat dalam keadaan lambung kanannya menghadap ke arah kiblat. Ya,
posisi badannya menghadap ke arah kiblat dalam keadaan dia berbaring. Ya, wajahnya tetap menghadap kiblat. Ya, ini ikhwatal Islam, azakullah. Meskipun yang afdal yaitu lambung kanannya itu menghadap ke arah kiblat. Ini ikhwatal Islam. Ya, jika seandainya dia tidak bisa menghadap ke arah kiblat misalnya, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya saja. Ya, sesuai tergantung dengan keadaannya. Menghadap ke arah mana saja, seandainya tidak bisa menghadap ke kiblat. Ini luar biasa ya dalam syariat Islam ini. Yang penting adalah dia bisa melaksanakan ibadah. Itu yang salahnya kalau orang yang sakit itu tidak melaksanakan ibadah. Itu yang salah. Dia sudah sakit tidak melaksanakan lagi ibadah. Mestinya orang yang sakit itu dia harus melaksanakan ibadah agar semoga dengan dia melaksanakan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah. Jika orang yang sakit itu tidak bisa sholat dalam keadaan posisi lambung menghadap ke kiblat, maka dia boleh tidur sholat dalam keadaan terlentang, yaitu di atas punggungnya. Ya, artinya punggungnya itu menyentuh ke lantai sehingga kakinya itu menghadap ke kiblat. Ya, jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian apabila seorang yang sakit itu sholat dalam keadaan duduk, ya, dan dia tidak bisa sujud langsung di atas tanah, ya, atau dia sholat dalam keadaan berbaring lambungnya menghadap kiblat, atau dia tidur dalam sholat dalam keadaan terlentang, kakinya menjulur menghadap kiblat, ya, maka ketika dia tidak bisa sujud, ya, maka dia apa namanya? Maka cukuplah dia memberikan isyarat saja, ya, isyarat dengan kepalanya ketika dia ruku dan ketika sujud. Ya, artinya posisi sujudnya dengan isyarat itu lebih rendah daripada dia daripada dia memberikan isyarat pada saat dia ruku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala intinya Maha mengetahui. Dengan isyarat saja, isyarat kepala kita tundukkan sedikit berarti kita berniat untuk ruku. Kita tundukkan lagi sedikit, kita berniat untuk sujud. Allah SWT Maha mengetahui semua. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian apabila orang yang sakit itu sholat, duduk, dan dia mampu untuk sujud di atas tanah secara langsung atau di atas lantai secara langsung, maka dia wajib untuk sujud. Ya, maka dia wajib untuk sujud langsung menyentuh ke lantai. Tidak boleh sekedar dia isyarat dengan kepalanya. Kenapa? Karena dia masih mampu untuk sujud secara langsung di atas lantai. Ya, adapun dalil tentang kebolehannya orang yang sholat ya dalam keadaan duduk, ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imran bin Husain pernah dia kena penyakit ambien, ya begitulah bahasanya ambien. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ya, Nabi pun mengatakan, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Dan jika engkau tidak mampu berdiri, maka sholatlah kamu dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak mampu duduk juga, maka sholatlah kamu dalam keadaan berbaring dengan lambung menghadap ke kiblat. Ini ikhwat Islam azakumullah. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan jika engkau tidak mampu sholat dalam keadaan lambung kanan menghadap ke kiblat, maka sholatlah dalam keadaan terlentang, itu kedua kaki menghadap kiblat. Lalu Nabi membaca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini ya, dia sangat jelas sekali bahwasanya agama Islam ini termasuk dalam perkara sholat itu tidak ada beban, tidak ada yang membebankan. Ya, jadi tidak ada kata seseorang itu sakit tidak bisa sholat, tidak ada. Bagaimanapun kita punya, selama kita punya masih akal kita masih ada, kesadaran kita masih ada, kita punya akal tidak rusak, maka kita tetap ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, ini perlu juga kata beliau dalam kitab ini diberikan perhatian. Sebagian orang sakit itu, ya, atau orang yang sedang dioperasi itu, mereka meninggalkan sholat dengan alasan bahwasanya mereka tidak dapat melaksanakan sholat secara sempurna dengan keadaan yang sempurna, ya, atau mereka tidak bisa berwudu, atau karena pakaiannya terkena najis, atau uzur-uzur yang lainnya. Ini adalah kesalahan yang besar, ya, kesalahan yang besar kata Syekh dalam kitabnya ini.
Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh baginya meninggalkan sholat. Ya, meskipun dia tidak mampu untuk mengerjakan beberapa syarat-syarat dalam sholat atau rukun-rukun sholat dia tidak bisa kerjakan atau wajib-wajib sholat dia juga tidak bisa kerjakan, maka dia mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, dengan sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Ya, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Artinya kerjakanlah perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, ini kuat. Yang salah kalau kita tidak melaksanakan sholat, ya, kecuali kalau Allah bolehkan orang yang sakit tidak sholat, tapi tidak ada, Allah tidak pernah membolehkan, Allah tidak pernah mengatakan demikian, Nabi juga, tetapi Allah justru menyuruh kita sholat bagaimanapun keadaan kita. Ya, ya, ada yang sebagian orang yang sakit mengatakan, apabila saya sudah sehat nanti, maka saya akan mengkodok sholat saya yang pernah saya tinggalkan. Ini salah juga. Ini adalah bentuk kejahilan, ya, kebodohan, ya, seseorang yang meringan-ringankan, ya, memudah-mudahkan perkara agama ini. Jadi sholat itu harus dikerjakan pada waktu-waktunya, ya, tidak boleh kita kerjakan di luar waktunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya, sebagaimana tadi yang disebutkan, tidak boleh kita mengakhirkan waktu-waktu sholat itu, ya. Ini harus kita berikan pemahaman yang sangat besar kepada khususnya orang-orang yang sakit. Oleh karena itulah mestinya disebutkan dalam buku ini, dalam setiap rumah sakit itu, ya, khususnya rumah sakit muslim itu mesti ada tim-tim yang memberikan penyadaran, memberikan edukasi, pengajaran, pembelajaran kepada orang-orang yang sakit, pada pasien-pasien, agar mereka tahu apa yang semestinya dilakukan ketika dalam keadaan sakit, khususnya dalam masalah sholat itu. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, ya, tentang apa namanya, tentang orang yang sakit, ya, orang yang sakit, ya, jadi intinya dia harus tetap melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Ya, kemudian misalnya ada seorang sakit lalu dia sholat, ya, jadi orang yang sakit itu boleh dia melaksanakan sholat dalam keadaan terlentang, ya, meskipun dia sebenarnya masih mampu untuk berdiri, tetapi ada saran dokter yang mengatakan, artinya dokter ini dipercaya, apalagi dokter muslim misalnya, dia mengatakan ini harus sholatnya harus sholat duduk, jangan sholatnya harus dalam keadaan berbaring, tidak boleh berdiri, karena kalau dia berdiri, ya, akan menyebabkan misalnya penyakitnya semakin parah misalnya, atau akan menyebabkan terlambatnya penyembuhannya. Tentu ini kembali lagi kepada dokter yang ahli di bidang itu. Ini, ya, sebagaimana juga pernah Ummu Salamah pernah tidak sujud, ya, langsung ke lantai karena ada dia kena penyakit mata ketika itu. Artinya matanya harus dalam keadaan tidak dalam posisi yang rendah. Ini ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami dalam masalah ini. Ya, sekali lagi, perkara sholat adalah perkara yang sangat agung dalam Islam ini, maka kita dituntut bagi seorang muslim, ya, untuk melaksanakannya, mengerjakannya dengan sebaik mungkin, baik dalam keadaan kita sehat ataupun dalam keadaan kita sakit. Tentu ada keringan-keringanan bagi orang yang sakit. Sekali lagi, sholat ini tidak gugur hanya karena sakit. Harus tetap dilaksanakan meskipun dalam keadaan sakit, tetapi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan orang yang sakit tersebut. Oleh karena itu, maka seorang muslim wajib untuk menjaga sholatnya sebagaimana Allah SWT perintahkan untuk bagi kita untuk menjaga sholat-sholat kita. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang sholatnya orang yang beruzur. Ya, adapun tentang sholatnya orang musafir dan orang-orang yang dalam ketakutan, khususnya dalam peperangan, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang masalah ini? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua.
apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi tatkala kita diberikan ujian, sakit misalnya oleh Allah, maka tetap kita harus melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena agama Islam tidak pernah memberikan beban yang berat ya dalam perkara-perkara ibadah, termasuk perkara-perkara sholat. Tentu ada keringanan-keringanan bagi orang yang memiliki uzur. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenarannya hanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah, yang keliru dari kami ataupun dari godaan syaitan yang terkutuk. Demikianlah kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.